Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Zainalan Seluna dengan NIM 246151043 dari kelas TI 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang final project UAS pemrograman web saya, yaitu tentang sebuah web yang membahas sejarah Nusantara. Web ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP natif dengan database MySQL serta framework yaitu Bootstrap 5 untuk antarmuka yang responsif. Tujuan website ini adalah sebagai portal edukasi interaktif untuk mengenalkan sejarah Indonesia. Nah, untuk di fitur-fitur web ini saya menaruh uh, beberapa artikel pilihan yang akan ditampilkan di awal sebelum login ataupun sebelum register. Kemudian di sini juga ada tombol lihat semua. Untuk melihat semua artikel yang dibuat juga saya juga menambahkan fitur pagination di sini. Dan juga ada fitur untuk pencarian, misalnya pangeran. Kemudian juga sini juga saya menambahkan baca selengkapnya, yaitu untuk membaca detail-detail, membaca isi dari artikel. Juga di bagian header sini saya menambahkan galeri, yaitu berisi tentang arsip visual seperti foto pahlawan, candi ataupun yang lain-lain, juga dengan penjelasan singkatnya. Kemudian di sini ada menu tentang, yaitu tentang visi misi dari web ini. Dan juga ada profil pengembang. Nah, sekarang kita akan masuk ke fitur login. Di sini saya menggunakan tampilan Glass Morpheme atau efek kaca pada halaman login serta register. Kita bakal meregister user baru, misalnya kita bakal menambahkan jadi siswa 1, siswa 2, siswa 1. Nah, kemudian setelah kita mendaftar, kita bakal login di sini. Siswa 1, 2, 3, 4, 5 masuk. Nah, di sini pentingnya kita login agar kita bisa membuat komentar di sini. Jadi kita bisa menambahkan, misalnya maka kita bisa berdiskusi atau berkomentar di bagian bawah. Kemudian kita akan masuk ke halaman admin. Nah, di halaman admin sini, di sini terdapat dashboard yang memberitahukan tentang jumlah artikel, jumlah gambar yang diupload, serta pengguna atau akun yang terdaftar. Kemudian di kelola artikel, saya menambahkan fitur tambah artikel dengan judul artikel, terus kategorinya ada 4: masa kerajaan, kolonial, kemerdekaan, dan tokoh pahlawan, serta menambahkan cover gambar kompar juga isi dari artikel. Selain itu juga saya menambahkan fitur edit yang bakal mengedit. Kemudian juga ada fitur hapus. Kemudian di kelola galeri, sistemnya nggak jauh beda dengan kelola artikel. Nah, sekarang kita bakal masuk ke penjelasan ini pemrogramannya. Nah, di sini saya membuat 4 folder, yaitu folder admin yang berisi untuk konfigurasi dashboard admin tadi. Kemudian ada aset yang menyimpan CSS, gambar image, serta upload yang diupload oleh user atau admin. Kemudian ada config yang berisi untuk koneksi ke database. Kemudian include yang berisi potongan kode modular seperti header,
serta footer. Pertama-tama, koneksi saya bangun menggunakan MySQL Connect. Saya mendefinisikan host, user, path, dan database dengan nama database sejarah Nusantara. Variabel kon ini kemudian dipanggil di setiap halaman yang membutuhkan data. Nah, kita masuk ke indeks PHP. Nah, untuk aplikasi pemrograman saya menambahkan teknik modular seperti ini dengan menambahkan include untuk memanggil. Juga seperti foto ini saya menambahkan include juga. Nah, untuk logika pengambilan data, di indeks PHP di logika pengambilan data, artikel menggunakan query select ini untuk mengambil data atau mencari saat di fitur pencarian. Kemudian pada halaman login, ya, user program akan melakukan pengecekan ulang, melakukan verifikasi password. Jika password sesuai, maka dia akan melanjutkan session. Kemudian juga ditambah artikel. Di sini saya menambahkan CRUD untuk menambahkan artikel baru dengan sistem post. Kemudian juga di edit artikel di sini. Ini untuk mengedit. Jika misalnya kita edit artikel, apakah kita menambahkan gambar baru atau tidak? Di sini akan dicek. Jika menambahkan gambar baru, dia akan mengganti file yang di sini sama yang dengan nama yang sama di database. Nah, kemudian di bagian artikel PHP yang di bagian tadi kan ada namanya pagination. Kalau di sini, nah itu kita menggunakan logika matematika, yaitu untuk menghitung jumlah artikel yang akan ditampilkan, kemudian menggunakan logika sederhana yaitu metode offset. Dan terakhir untuk database, saya databasenya hanya menampil untuk tabel, terdapat tabel artikel untuk menyimpan artikel. Kemudian juga ada tabel kategori, komen, galeri, dan user. Secara keseluruhan website ini telah memenuhi standar CRUD serta memiliki sistem manajemen login yang aman, juga antarmuka yang responsif dan modern. Website ini. Demikian presentasi UAS pemrograman web saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.